Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan komunikasi pemasaran. Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, harga yang menarik, dan membuatnya mudah dijangkau. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan para stakeholders yang ada dan masyarakat umum. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 5 cara. Yang pertama, periklanan. Semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Yang keempat, penjualan pribadi. Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesan. Yang kelima, pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, email, dan alat penghubung lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Selanjutnya, proses komunikasi. Terdiri dari 9 komponen. 1. Pengirim, 2. Penerima, 3. Pesan, 4. Media, 5. Pengkodean, 6. Penguraian kode, 7. Tanggapan, 8. Umpan balik, 9. Gangguan. Pemasaran harus mengirim pesan melalui media yang efisien sehingga dapat mencapai audiens sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik guna memantau tanggapan penerima terhadap pesan tersebut. Next, menentukan tujuan komunikasi. Pemasaran mungkin menginginkan 1. Tanggapan atau kognitif, 2. Pengaruh atau afektif, 3. Perilaku atau behavioral. Artinya, pemasar ingin memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen, mengubah sikap konsumen, atau mendorong konsumen untuk bertindak. Selanjutnya, memilih saluran komunikasi. Yang pertama, saluran komunikasi personal. Melibatkan 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Mereka dapat berkomunikasi dengan cara tatap muka, satu orang berbicara dengan audiens, atau melalui telepon atau email. Yang kedua, saluran komunikasi non-personal. Mencakup 1. Media, terdiri dari media cetak, media penyiaran, media elektronik, dan media pajangan. Yang kedua, atmosfer, atau lingkungan yang dikemas, yang menciptakan atau memperkuat kecenderungan pembeli produk. Yang ketiga, acara khusus, kejadian yang dirancang untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada pelanggan sasaran. Selanjutnya, bauran promosi sangat dipengaruhi oleh apakah suatu perusahaan akan memilih strategi dorong atau tarik guna menciptakan penjualan. Yang pertama, strategi dorong. Produsen yang menggunakan tenaga penjual dan promosi dagang untuk membujuk perantara supaya mempromosikan dan menjual produk kepada pemakai akhir. Sedangkan strategi tarik mencakup produsen yang menggunakan iklan dan promosi guna mendorong pemakai akhir untuk meminta produk tersebut kepada perantara, dan dengan demikian mendorong perantara memesan produk tersebut dari produsen. Selanjutnya, mengelola dan mengkoordinasikan komunikasi pemasaran terpadu. Integrated Marketing Communication atau IMC, suatu konsep pemasaran yang memikirkan nilai tambah dari suatu rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin komunikasi, misalnya periklanan, tanggapan langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, serta mengembangkan disiplin untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan pengaruh komunikasi yang maksimum melalui integrasi menyeluruh atas pesan-pesan yang berlainan. IMC akan menghasilkan pesan yang lebih konsisten dan pengaruh penjualan yang lebih besar. IMC akan memperbaiki kemampuan perusahaan dalam menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan dan pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Selanjutnya, pemasaran langsung. Didorong karena ledakan media sehingga menjual produk atau jasa secara langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan 1 atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Saluran utama pemasaran langsung: yang pertama, penjualan tatap muka, yang kedua, pemasaran surat, yang ketiga, pemasaran katalog, yang keempat, telemarketing, yang kelima, media lain, yang keenam, pemasaran melalui kios, yang ketujuh, saluran online. Next, layanan online memberi 3 manfaat. Yang pertama, kemudahan, 2. Informasi, 3. Rongrongan yang lebih sedikit. Layanan online memberi manfaat bagi pemasar: 1. Penyesuaian yang cepat terhadap kondisi pasar, 2. Biaya lebih rendah, 3. Pemupukan hubungan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi.
Yang pertama, paparan dan pembelian konsumen yang terbatas. Yang kedua, psikografik dan demografik yang tidak simetris. Yang ketiga, semrawut dan kacau. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, masalah-masalah etis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.